Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami ingin menjelaskan tentang one prestasi vis perbuatan melawan hukum. Perbedaannya yaitu orang sering mencampur adukan antara gugatan one prestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Ada kalanya orang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, namun dari dalil yang ditemukan sebenarnya lebih tepat kalau diajukan gugatan one prestasi. Ini akan menjadi celah yang akan dimanfaatkan tergugat dalam tangkisannya. Membedakan antara perbuatan melawan hukum dan one prestasi sebenarnya gampang-gampang susah. Sepintas kita bisa melihat persamaan dan perbedaannya dengan gampang. Baik perbuatan melawan hukum dan one prestasi sama-sama dapat diajukan tuntutan ganti rugi. Sementara perbedaannya, seorang dikatakan one prestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tiada one prestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya. Sedangkan seorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan. Beberapa sarjana hukum bahkan berani menyamarkan perbuatan melawan hukum dengan one prestasi dengan batasan-batasan tertentu. Aselutern, sarjana hukum Belanda, berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang hakiki antara perbuatan melawan hukum dan one prestasi. Menurutnya, one prestasi bukan hanya pelanggaran atas hak orang lain, melainkan juga merupakan gangguan terhadap hak kebendaan. Senada dengan Rutten, Yahya Harahap berpendapat bahwa tidak dengan tindakan debitur dalam melaksanakan kewajiban yang tidak tepat waktu tak layak jelas itu merupakan penyelenggaraan hak kreditur. Setiap penyelenggara hak orang lain berarti merupakan penyelenggaraan hak kreditur. Setiap penyelenggaraan hak orang lain berarti merupakan perbuatan melawan hukum. Dikatakan pula, one prestasi adalah spesial sedangkan genusnya adalah perbuatan melawan hukum. Selain itu, bisa saja perbuatan seorang dikatakan one prestasi sekaligus perbuatan melawan hukum. Misalnya, A yang sedang mengontrak di rumah B tidak membayar uang sewa yang telah disepakati. Selain belum membayar uang sewa, ternyata A juga merusak pintu rumah B. Namun, apabila kita cermati lagi, ada suatu perbedaan hakiki antara sifat perbuatan melawan hukum dan one prestasi. Bahkan, Pitlow menegaskan bahwa baik dilihat dari sejarahnya maupun dari sistematik undang-undang, one prestasi tidak dapat digolongkan pada pengertian perbuatan melawan hukum. M.A. Muegni Jojodirjo dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum berpendapat bahwa amat penting untuk mempertimbangkan apakah seorang akan mengajukan tuntutan ganti rugi karena one prestasi atau karena perbuatan melawan hukum. Menurut Muegni, akan ada perbedaan dalam pembebanan pembuktian, perhitungan kerugian, dan pembentukan ganti ruginya antara tuntutan one prestasi dan perbuatan melawan hukum. Dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, tergugat harus membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Selain harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang dibuat debitur, sedangkan dalam gugatan one prestasi, penggugat cukup menunjukkan adanya one prestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar. Kemudian dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat dapat menuntut pengembalian. Baiklah, ini penjelasan dari one prestasi, bisa dibaca. Dan ini perbuatan melawan hukum atau PMH. Lalu ditinjau dari sumber hukum, one prestasi yaitu menurut pasal 1243 KUH timbul dari persetujuan atau agreement. Lalu kalau dari perbuatan melawan hukum, sumber hukumnya yaitu menurut pasal 1365 KUH timbul akibat perbuatan orang. Lalu timbulnya hak menurut one prestasi yaitu hak menurut ganti rugi dalam one prestasi timbul dari pasal 1243 KUH yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai. Lalu timbulnya hak menurut
perbuatan melawan hukum, yaitu hak menuntut ganti rugi karena PMH tidak perlu somasi kapan saja terjadi PMH. Pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi. Lalu tuntutan ganti rugi menurut Wan Prestasi, yaitu KUH Per telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam Wan Prestasi. Lalu tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum, yaitu KUH Per tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian bisa tergugat ganti rugi nyata dan kerugian imaterial. Baiklah, inilah penjelasan dari kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.